Belum luput dari ingatan kita semua saat kisruh pasca OTT TNI oleh KPK. Kini terjadi lagi, anggota TNI ramai-ramai datang ke Polrestabes Medan terkait dengan penahanan salah satu anggota keluarga mereka. Tidak sedikit kemudian yang menilai bahwa peristiwa tersebut masuk dalam kategori intimidasi. Benarkah demikian? Akan kita bahas bersama dengan Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi. Selamat malam Pak Hendardi. Selamat malam Mbak. Ya. Selamat malam Pak. Mayor Dedi ini kan mengatakan pada saat datang ke Polrestabes sebagai kuasa hukum ARH, tapi membawa sejumlah anggota TNI berseragam lengkap. Hal seperti ini dapatkah kita kategorikan sebagai upaya intimidasi dari TNI dan juga kategori abuse of power? Dan kalau iya, kenapa masih saja terus terjadi hal-hal seperti ini? Ya, saya kira apa yang dilakukan itu betul, itu adalah intimidasi ya. Karena walaupun mereka mengistilahkan itu sebagai koordinasi dan juga silaturahmi. Ya, dan ini memang buntut atau bukan buntut, tapi sebenarnya pengulangan dari apa yang terjadi pada KPK ketika KPK kemudian diintimidasi juga institusinya dan sampai meminta maaf ya. Jadi apa yang dilakukan ini sebetulnya merupakan walaupun itu diistilahkan seperti membantu penegakan hukum, kunjungan itu lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum. Dan ini terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Cara yang dilakukan oleh aparat TNI ini menurut saya dan sikap permisif dari Kodam Bukit Barisan itu dan serta juga Polda Sumatera Utara ini sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing juru bicaranya itu, saya kira ini mendorong semacam normalisasi intimidasi penegakan hukum di banyak sektor. Pola ini kan sudah berulang bolak-balik, pola penyelesaian semacam ini. Ini di beberapa kasus ya, misalnya seperti di Kupang pada tahun 2003 bulan April, Janeponto di Sulawesi pada bulan April 2023 juga, dan banyak lagi ya, semuanya berakhir dengan pernyataan bersama bahwa antara perwakilan institusi Polri dan TNI bahwa ini tidak ada apa-apa, dan saya kira ini adalah sinergi dan soliditas artifisial yang membuat kasus ini terus berulang dan tidak pernah bisa diselesaikan di dalam kerangka relasi sipil militer yang sehat. Pak Hendardi, apakah kemudian tidak adanya ketegasan atau keberanian untuk mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa serupa ini adalah intimidasi, yang terdekat adalah peristiwa TNI dan KPK, inilah yang kemudian membuat peristiwa serupa kembali terjadi karena tidak adanya ketegasan ini? Ya tentu saja ya, tidak ini ketidaktegasan dan pura-pura tidak ada masalah ini yang sering padahal sudah jelas ya, persoalan utamanya adalah supremasi TNI dan dengan privilege peradilan militer itu salah satu penyebab permanen. Normalisasi intervensi itu penegakan hukum ini akan terus terjadi meskipun orang yang bermasalah dengan hukum itu bukan anggota TNI seperti di Polrestabes Medan ini, tetapi dia menunjuk TNI sebagai penasihat hukum. Apa-apaan itu ya, cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan kemudian bisa terjadi. Nah ini saya kira di dalam undang-undang TNI itu jelas TNI adalah alat pertahanan negara dan TNI bukan aparat penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh oknum anggota TNI memaksakan dan mengintervensi apalagi mengintimidasi proses penegakan hukum. Dan itu ya, hari ini saudaranya besok siapa adiknya, kakaknya, emaknya semua bisa diurus oleh TNI. Ya ini kan cara lama, cara pokok bambu pada masa-masa lalu. Pak Hendardi, kenapa keberanian itu tidak ada ya Pak Hendardi? Kenapa keberanian untuk melawan intervensi tersebut tidak ada? Padahal kalau kita lihat dari kasus ini sudah jelas-jelas ada di undang-undang bahwa TNI tidak boleh mengintervensi. Kemudian pada kasus KPK dan TNI banyak juga undang-undang yang menyatakan KPK bisa untuk memeriksa
anggota TNI. Kenapa tidak ada keberanian, Pak Hendardi? Yang pertama begini, di lapangan itu tidak mudah juga ya. Polisi ini memang didatangi 40 orang ya, bukan intimidasi itu ya. Walaupun dibungkus dengan silaturahmi dan sebagainya 40 orang. Kemudian mereka bahkan setengah mengancam dengan akan meratakan gedung dan lain-lain lah, apapun ya apa yang diucapkan. Seperti juga di KPK ya, mereka memaksa untuk mengambil TSK-nya dan mereka adili sendiri. Itu jelas dan mereka selalu memiliki alasan bahwa militer bisa mengadili sendiri. Tapi ini sudah lebih jauh apa yang terjadi di Polrestabes Medan. Orang sipil dibela oleh TNI dan mau diambil begitu ininya. Jadi dan kenapa Anda tanya kenapa bisa polisi tidak berani? Saya kira memang kalau begini mereka pilih jalan untuk tidak memunculkan perseteruan terbuka begitu. Sementara TNI sendiri merasa ini. Nah ini kemudian jawaban saya adalah ini terpulang pada pimpinannya, pada pimpinan dan pada jadi nggak bisa ya kemudian Panglima TNI menyatakan bahwa ini persoalan lokal lah, persoalan regional. Ini persoalan yang persoalan yang akut yang harus diselesaikan gitu, nggak bisa. Menurut saya itu disederhanakan sebagai persoalan koordinasi seperti Presiden Jokowi menyatakan itu dalam persoalan KPK. Ya tidak sekedar itu, bahwa ada supremasi militer yang masih kuat ya, di mana para pemegang legislasi seperti Presiden dan DPR ini tidak mampu, tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk menyelesaikan itu, terutama menyangkut institusi peradilan militer. Kalau itu semua ini kan artinya tidak ada kesadaran bahwa di apa yang dilakukan ada kepolisian itu adalah persoalan memang peradilan sipil dan itu tidak boleh kemudian diintervensi. Itu persoalannya bahwa ini persoalan lebih persoalan politik, bahwa pimpinan di atas tidak mau melakukan pengawasan dan penindakan. Ini harus ditindak tegas menurut saya. Baik Pak Hendardi, berbicara mengenai pimpinan, akhirnya setelah kasus banyak, untuk kasus yang terakhir ini Panglima TNI memerintahkan Danpuspom TNI untuk memeriksa langsung dan mengatakan sempat mengatakan bahwa perlakuan yang terjadi di Polrestabes Medan kurang etis untuk dilakukan. Apakah ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi masalah-masalah yang terjadi selama ini dan solusi jangka panjangnya apa? Ya, solusi jangka pendek yang paling simpel adalah memang harus diberi sanksi ya, harus dan pimpinan harus dalam hal ini Panglima TNI, pimpinan Kodam, Pangdam ya itu harus tegas menyatakan bahwa ini adalah suatu pelanggaran karena TNI ini alat pertahanan, bukan ngurusin perkara ya, bukan menjadi penasihat hukum, itu tidak ada di mana-mana. Dia adalah alat pertahanan yang urusannya pertahanan, apalagi ngurusin saudaranya di wilayah hukum sipil, di wilayah di mana Polres menangani itu. Jadi saya kira yang mesti dilakukan itu dalam tingkat ini, dalam hal yang besar lagi adalah memang harus ada legislasi yang lebih kuat untuk menghindari atau menyelesaikan persoalan peradilan militer yang masih menjadi proteksi atau impunitas bagi militer. Ya, saya kira itu. Apapun, walaupun Panglima TNI membantah itu tidak lagi Orde Baru, saya tahu di TNI ada reformasi yang cukup kuat. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa peradilan militer itu adalah warisan Orde Baru yang mestinya sudah dirubah. Dan TNI harus punya itikat juga untuk merubah itu. Karena di semua negara demokrasi tidak semua urusan-urusan di dalam konteks sipil ya diadili diproses oleh peradilan umum atau peradilan sipil, bukan di militer. Baik, janganlah soliditas Polri TNI ini hanya menjadi cover semata. Seperti itu ya Pak Hendardi. Terima kasih Ketua Badan Pengurus Setara Institute. Ya, betul. Pak Hendardi telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.